Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setianingsi selaku konselor. Kalau boleh tahu nama teman-teman semua siapa ya? Bisa disebutkan dari sebelah kanan saya itu. Baiklah, perkenalkan nama saya Setio Hikmah. Perkenalkan nama saya Yulia Safitri. Perkenalkan nama saya Fadil Rahman. Perkenalkan nama saya Meldi. Perkenalkan nama saya Rika Pramasari. Perkenalkan nama saya Setio Hikmah. Kalau boleh tahu tujuan teman-teman menemui saya ini untuk apa? Baik, sebagai perwakilan, kami semua di sini ingin melakukan sesi konseling yang dimana kami ingin mengucapkan permasalahan yang ada di dalam diri kami. Gitu. Sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling apa? Ini baru pertama kalinya? Baru Pertama kali ya. Kebetulan teman-teman semua kan di sini baru pertama kali ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sesi konseling itu apa. Nah, jadi sesi konseling adalah upaya pemberi bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ada 3 asas di sesi konseling ya, yaitu yang pertama itu asas kesukarelaan, kedua keterbukaan, dan yang ketiga itu kerahasiaan. Jadi untuk asas keterbukaan, yaitu di mana teman-teman semua yang mengalami masalah itu benar-benar terbuka dengan saya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang kedua itu asas kerahasiaan. Jadi masalah teman-teman semua yang teman-teman ceritakan ke saya ini akan tersimpan dengan aman tanpa saya ceritakan ke teman-teman yang lain. Lalu yang ketiga itu asas kesukarelaan. Sebelumnya saya ingin tanya nih, teman-teman di sini datang dengan sukarela atau tuntunan dari orang lain? Baiklah, di sini saya ingin bertanya sama teman-teman semua. Kalau boleh tahu masalah teman-teman ini apa? Dimulai dari Mbak Sandra dulu coba. Jadi permasalahan saya di sini itu secara mengelola uang. Jadi bagaimana ya cara mengelola uang yang baik dan benar. Belum balik Masalah saya di sini yaitu trauma. Traumanya itu ketika berada di jalan raya, pas kita orang, trauma kembali trauma yang pernah terjadi kan kalau kami bangun tersendiri itu nggak trauma berat, itu apa yang nggak tahu sama orang lain. Jadi itu kayak rasa trauma itu ada yang gimana sih supaya rasa trauma yang bisa hilang atau berkurang. Jadi cara menghilangkan trauma itu sendiri ya. Terus untuk masalahnya Mas Meldi apa? Masalah saya di sini adalah tanya bagaimana saat di dunia yang serba modern ini ya digital ini para remaja itu pada usia sekarang ini sering bermain tentang judi online. Itu bagaimana cara mencegah kita sebagai BK itu untuk mencegah kecanduan tersebut pada remaja sih. Belajar dan dia kayak karena saking seringnya jadi tugas itu kayak langsung itu ya saya ditanya kayak bagaimana Cara membagi waktu tersebut ya. Jadi untuk masalah Mbak Ayu sendiri itu bagaimana? Jadi permasalahan saya itu sering pegang di kosan, dari seperti sabun, kartu, dan yang lainnya. Terus gimana cara mengatasinya itu? Iya. Untuk Mbak Tia, masalahnya? Jadi permasalahan saya di sini yaitu kadang saya tuh kepikiran kalau misalnya orang nih ngomong ke saya dengan nada pelan tapi bahasanya itu keras. Kadang itu bikin kepikiran saya itu membuat kayak seperti stres, itu pikiran terus menerus susah tidur. Itu gimana caranya? Cara menghilangkan dia. Jadi dari masalah teman-teman semua kita ambil salah satu masalah dari teman-teman semua ya. Masalah di sini kita ambil dari masalahnya Mbak Ayu itu sering kehilangan. Kalau boleh tahu untuk masalah Mbak Ayu sendiri boleh diceritakan nggak ya supaya teman-teman semua siapa tahu dari teman-teman ini mempunyai saran untuk masalah Mbak Ayu sendiri. Jadi kan ini sebelum ada teman itu kan nggak ada yang kehilangan. Nah semenjak ada teman itu sering kayak aku berangkat ke kampus itu selesai keuangan terus aku satu tidak sampai saya menemui itu makanya itu terus selanjutnya
sana juga sering iklan juga ya kayak baju kayak jilbab juga sering keiklanan, kalau malah sering keiklanan sama dia, terus mau ngomong sama dia nggak enak kan, jadi kayak suka dari juga sama aja gak sering keiklanan juga. Terus gimana cara mengatasinya? Sebelumnya kita tanya dari teman-teman semua ya, siapa tahu dari teman-teman itu ada saran. Coba kita tanya dulu sama Mbak Setia Wanima, gimana pendapat Mbak Setia tentang masalahnya Mbak Dewi? Menurut saya permasalahan Bali kan tentang kehilangan ya jatuhnya ya di kosan. Jadi itu tuh coba Bali lakuin seperti kayak Bali naruh barang-barang itu di tempat yang aman. Kalau enggak Bali tuh lebih ke mengunci lemarinya itu dikunci. Pokoknya ditaruh di tempat-tempat yang dimana Mbak Ayu sendiri yang hanya tahu. Gitu. Temennya itu jangan sampai tahu. Nah itu bisa menjadi keamanan bagi diri Bayu sendiri. Gimana Mbak Ayu? Jadi gini ya, apa itu ada kunci rumahnya itu. Kalau yang nggak ada guru Iya. kalau Mbak Bayu kan di kampus nih, Bayu bawa aja gitu. Barang-barang penting saja ya. Kalau misalkan kayak sabun, odol, itu kan masih di kamar mandi dan itu juga bisa menjadi hak bersama, ya kan? Gak mungkin dong teman Bayu bawa odol dan sabun itu bawa ke depan, bawa ke kampus. Nah jadi kalau misalkan uang itu taruh simpen di tas. Kalau bisa tasnya itu ditaruh, maksudnya di tasnya itu beli semacam gembok supaya temannya itu nggak bisa nyalip gitu. Kasih ya Pak. Oke, kita dengarkan pendapat dari Mbak Fatia dulu. Gimana Mbak Fatia? Kalau tidak benar menurut Mbak Ayu ini hukuman yang curi, Mbak coba membuktikannya seperti kayak benar uang 20.000 misalkan dari kasur, dan nanti Mbak keluar dulu 3.000 itu. Kalau benar uang itu hilang, berarti dia mencurinya. Kalau uang 20.000 dia nggak mau ngambil, dia kayak mau ngambil tuh uang 50.000 sampai 100.000 itu udah dia ini apa mau ngambil. Tapi kalau 20 kayak 15 ya 10 itu dia nggak mau ngambil. Atau enggak coba Mbak baru yang menurut Mbak agak lebih sedikit, Mbak videokan HP-nya di tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat. Jika dia mau mengambilnya, tapi bang selama ini dia yang kalau mencuri mana-mana berlibat di bawah dan lain-lain. Baik Mbak Ayu, apakah bisa ditangkap saran dari Mbak Fatia? Oke, kita dengarkan dulu ya apa pendapat dari Mas Meldi. Gimana Mas Meldi? Apa salah Mbak Ayu? Menurut saya barang itu kalau kehilangannya itu dalam bentuk uang atau barang. Ya barang uang juga. Kalau misalnya untuk barang, cara mengatasinya adalah uang itu jangan terlalu memegang cash terlalu banyak. Kalau bisa kan jangan udah terlalu modern, bisa naruh uang itu di banking atau e-wallet, karena itu lebih aman dan terjamin. Kalau memegang cash itu megangnya secukupnya aja, misalnya kayak 10.000 atau 20.000, tapi dia pecah. Soalnya gini dia nggak punya ATM, dia kalau mau ngambil pakai ATM besar, ATM begitu. Iya, maksudnya hilangnya kan di kotak kan karena ada duitnya kan, jadi sebisa mungkin tuh uang cash itu harusnya di e-wallet dan di e-banking, itu cara mengatasinya. Cuman untuk statusnya lagi kalau untuk barang itu kalau bisa ditata rapi, habis itu di kamar tuh kalau bisa ada beli CCTV yang sangat kecil. Kalau memang udah ada terbukti jelas bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Seperti itu. Gimana Mbak Ayu? Kalau kita dengarkan pendapat dari Mbak Rika dulu. Bagaimana Mbak Rika? Pendapat untuk masalahnya Mbak Ayu ini? Menurut saya masalah Bayu kan baru beli ya sama berlanjutan, jadi Bayu nanti bisa pindah ke kampus lain atau kemudian disuruh dari Bayu nggak merasa kepikiran disuruh Bayu kan katanya mau pindah kos, tapi karena temennya belum dapat tempat beli, Bayu mau pindah kan, nanti kalau bisa secepatnya Bayu pindah ke tempat lain atau Bayu penanda-penandanya jangan sembarangan lagi. Bayu juga kalau bawa uang itu jangan terlalu banyak, jadi tidak terlalu. Selanjutnya pendapat dari Mbak Setia tentang masalah
bisa komunikasi dulu ke Mbak itu bagaimana cara ngomongnya, Mbak itu bisa jadi gimana itu lagi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Mbak Ayu, apakah dari saran teman-teman semua ini ada yang sudah Mbak Ayu lakukan atau belum? Jadi kesimpulan dari masalah Mbak Ayu itu sering kehilangan jam. Kan tadi sudah mendengarkan tuh apa saran dari teman-teman semua. Nah jadi gimana kalau misalkan Mbak Ayu tuh kayak lebih menaruh uang yang lebih aman lagi, atau ketika Mbak Ayu ke kampus tuh uangnya dibawa aja gitu kan. Nah atau bisa juga disimpan, kan sekarang tuh modern tuh nggak cuma kayak di dompet aja, kan bisa disimpan di e-wallet yang tadi Mas Meldi bilang, terus di Primo, FTP juga kan ada kan kayak gitu. Nah terus yang Mbak Saki bilang tadi itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah Mbak mulai berbicara dengan teman Mbak sendiri itu kenapa, pokoknya sering cerita tentang kehilangan ini kan. Siapa tahu teman Mbak karena pengen minta lagi nggak berani, jadi dia mantul dulu. Daripada kita fitnah, jadi kita tanya langsung dengan orangnya saja. Atau Mbak juga bisa nggak betah gitu, nggak betah karena teman Mbak kayak gitu, Mbak bisa bilang sama ibu kosnya sendiri Mbak ya. Itu bagaimana caranya? Pasti kan setiap ibu kos itu kan kayak ibaratnya anak kos itu anaknya ya, anak-anak pasti kan ada pendapat atau solusi mengatasi ini semua seperti itu. Gimana Mbak Ayu, apakah ada yang ditangkap dari omongan teman-teman di sana? Ya. Baik, setelah melakukan sesi konseling kali ini, Mbak Ayu sudah menemukan jawaban dari saran teman-teman tadi. Jadi kita tutup saja ya, karena kan sudah menemukan juga. Sebelumnya saya sebagai host, maaf jika mempunyai saran atau pendapat yang kurang berkenan. Jika Mbak Ayu ingin menemui saya lagi, bisa WA saya, kan punya WA saya kan ya Mbak. Itulah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.